Shalom Bapak Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan selamat memasuki perenungan di malam Natal. Sebelum memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan bernyanyi dari KJ 81 ayat 1 dan 3. Panggilan beribadah. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Sang Terang Dunia. Immanuel, Tuhan beserta kita, Dia hadir di tengah kita. Marilah kita berhimpun dan menyembah Dia, Tuhan kita. Marilah kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Hai Mari Berhimpun, bait pertama dan kedua.
Votum dan salam. Pertolongan kita di dalam ibadah malam Natal ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Umat silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, pada saat ini kita harus saling berjauhan dan menjaga jarak. Malam ini, di malam Natal ini, kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat ini di tengah masa pandemi, kita harus menahan diri untuk menyentuh. Kristus datang justru untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat ini membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, sendirian. Tetapi Ia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal di gereja, Ia hadir di rumah kita malam ini, di tengah keluarga kita. Marilah kita hayati kembali sabda malaikat Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah.
Umat, mari kita satukan hati kita untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur jika kami dapat merayakan Natal di tahun ini. Kami dapat bersukacita menyambut kelahiran-Mu di malam Natal ini, di tengah-tengah masa pandemi. Engkau yang telah mengubah setiap kehidupan dari ketakutan menjadi sukacita. Karena itu biarlah ketika kami saat ini menyiapkan diri untuk mendengar sapaan firman-Mu di malam Natal ini, kiranya Roh Kudus menolong kami, agar lewat sabda Tuhan, kami beroleh pengharapan baru untuk menyambut anugerah Tuhan, untuk merayakan Natal, juga untuk menyambut waktu-waktu kami ke depan yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang indah, bahkan berkat-berkat Tuhan di masa depan. Biarlah malam Natal ini kami sungguh dapat menghayati kehadiran Kristus, hadir di tengah-tengah hidup kami, hadir di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di masa-masa pandemi ini. Biarlah kehadiran Tuhan memberikan kami ketentraman. Inilah doa kami Bapa. Kini kami menyediakan diri kami untuk mendengar sabda Tuhan. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai 7. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai 7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua dari surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus akan kita baca menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Demikian kisah kelahiran Tuhan Yesus yang dicatat menurut Injil Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agung mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Saya menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini berada di rumah bersama keluarga merayakan malam Natal. Kita bersyukur kalau kita telah disertai oleh Allah sedemikian rupa dari awal tahun hingga saat ini, dan kita bersyukur dalam pemeliharaan Allah kita boleh bersama-sama merayakan Natal meski di rumah. Nah Bapak Ibu dan Saudara, biarpun kita merayakan malam Natal ini di rumah, beribadah di rumah bersama keluarga, saya berharap tidak mengurangi kerinduan kita, semangat kita untuk merayakan Natal, dan tidak mengurangi makna dari persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan setiap sabda Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita lewat bacaan-bacaan Alkitab tadi. Dan tema dalam khotbah malam Natal ini bertemakan "Jangan takut, telah lahir Juru Selamat." Bapak Ibu dan Saudara, sepertinya saat ini sedang terjadi perubahan pola-pola hidup di tengah masyarakat. Perubahan pola hidup itu yang dimaksud adalah pola hidup sederhana mulai ditinggalkan oleh orang. Bahkan sekarang ada banyak orang yang tak senang jika dirinya disebut sebagai seorang yang sederhana atau orang sederhana. Mungkin karena sederhana dirasakan ini identik dengan
Sederhana itu tidak punya apa-apa. Sederhana itu status sosialnya rendah. Sederhana itu identik dengan hina. Jadi banyak orang sekarang ini berlomba untuk bagaimana sebisa mungkin tampil dengan begitu rupa agar tampak keren, mewah, dan kalau bisa glamor. Karena kesan-kesan seperti itu seakan-akan dipandang sebagai orang yang status sosialnya tinggi, mendapatkan hormat, mendapatkan sambutan kalau pergi ke suatu tempat, dan sebagainya. Namun, di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, saat ini kisah Injil Lukas menceritakan kisah kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu justru hadir lewat cara-cara yang sangat sederhana dan lewat orang-orang yang sederhana. Mari kita lihat. Kita mulai dari kisah kelahiran Yesus ini. Mulai dari berita kehamilan Maria yang diberitakan hanya kepada perempuan muda dari keluarga sederhana, bukan keluarga kerajaan, bukan kepada para imam atau pemuka agama Yahudi. Kelahiran itu juga bukan di istana, bukan di tempat yang bagus, tempat yang nyaman. Namun kelahiran itu diceritakan di sebuah kandang, di mana Injil Lukas menjelaskan di ayat yang ke-7, di sana diceritakan atau dituliskan, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Penjelasan ini menggambarkan tempat kelahiran itu bukan di istana, bukan di rumah bahkan sekalipun, tapi di sebuah kandang. Palungan mengindikasikan tempat itu adalah tempat tinggal hewan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dari kisah ini kita melihat penulis Injil Lukas juga mengontraskan sikap Yusuf dan Maria. Ketika mereka tidak mendapatkan tempat, mereka tidak mendapatkan tempat beristirahat yang layak, bahkan untuk sebuah kelahiran. Bisa saja saat itu Maria dan Yusuf meninggikan diri mereka karena telah dipakai Allah secara luar biasa. Bisa saja pada waktu itu Yusuf dan Maria menceritakan tentang bagaimana kisah Allah yang menjumpai mereka lewat seorang malaikat utusan itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa bayi yang akan dikandung oleh Maria adalah anak Allah yang kudus dan Allah yang hadir dalam rupa bayi yang akan disebut sebagai Mesias, Juru Selamat. Namun pada kenyataannya di sini Yusuf tetap menempatkan diri sebagai orang-orang yang sederhana. Dan Yusuf serta Maria membiarkan orang menilai mereka sebagai orang yang sederhana. Karena itu tidak ada upaya mereka untuk memperjuangkan sebuah tempat. Andaikan Yusuf dan Maria menceritakan bagaimana kisah itu terjadi, bukankah pada saat itu bangsa Israel, orang-orang sebangsanya yang sedang merindukan kehadiran, menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias, bisa membuat mereka mendapatkan kehormatan yang luar biasa, mendapatkan tempat yang baik, bahkan mungkin sangat baik, mendapatkan perlakuan yang baik, penuh hormat dan sebagainya. Tetapi disinilah Injil Lukas ingin menceritakan, mengontraskan kisah kelahiran Sang Mesias dalam kemegahannya, hadir dalam kesederhanaan. Kemudian yang kedua, Injil Lukas juga menceritakan peristiwa sejarah keselamatan Allah itu, diceritakan bahwa Allah yang hadir sebagai manusia berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di kota Bethlehem itu adalah Allah yang hadir untuk membebaskan manusia. Karya Allah yang luar biasa ini diwujudkan dalam peristiwa kelahiran Yesus yang penuh dengan kesederhanaan. Rela hadir dalam rupa manusia yang sederhana, manusia biasa.
dari keluarga sederhana di tempat yang amat sederhana. Namun peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah dunia pada zaman Kaisar Agustus di Kekaisaran Romawi. Ayat pertama. Kaisar Agustus yang bernama asli Octavianus dikenal sebagai sosok kaisar yang pada waktu itu memiliki banyak keterampilan. Dan pada zaman pemerintahan Agustus, Romawi berada pada puncak kejayaannya. Dengan begitu banyak kehebatan yang dimiliki oleh Kaisar Agustus atau Octavianus ini, maka kejayaan, keberhasilan pasti ada dalam pemerintahannya. Karena itu dia memiliki beberapa gelar. Agustus sendiri dari kata Augustus berarti mulia atau pemberi kemakmuran. Kemudian dia diberi gelar lain yaitu Kurios, dewa atau Tuhan, berkaitan dengan bagaimana kemampuannya untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dan diberikan juga gelar juru selamat. Ini semua berkaitan dengan Agustus, pemberi kemakmuran. Sampai di sini, kondisi ini, berita ini sesungguhnya menjadi persoalan bagi jemaat mula-mula, karena bagi mereka jemaat mula-mula dan juga bangsa Yahudi secara umum, bahwa yang setingkat dengan dewa siapapun orangnya tidak ada. Hanya Allah satu-satunya yang patut disebut Tuhan, yang patut disebut juru selamat. Karena itu di sini menjadi jelas bahwa ketika Injil Lukas menuliskan tentang Kaisar Agustus sang juru selamat yang pada waktu itu memerintah Romawi, yang pada waktu dikenal sebagai pemberi kemakmuran, sesungguhnya menurut Injil Lukas telah lahir juru selamat yang sebenarnya, yang bukan dari dunia ini, yaitu anak Allah lahir di Bethlehem, bukan di istana tapi di kandang, dengan cara-cara yang sederhana. Kemudian berita Natal tersebut disampaikan oleh malaikat justru kepada para gembala di padang, bukan para imam di bait Allah. Setidaknya kalaupun para gembala, setidak-tidaknya para gembala yang sedang berada di bait Allah. Namun Injil Lukas menuliskan kisah ini begitu ironi. Ironinya adalah di mata para pemuka agama Yahudi, di mata para pemimpin atau pemuka-pemuka atau para petinggi-petinggi pemerintahan orang-orang Israel, gembala dipandang sebagai kelompok yang hina, profesi hina. Sebab karena kesibukan mereka memelihara ternak, mengurus ternak, mereka sering berada di padang menjaga ternak-ternak mereka. Mereka jarang terlibat dengan ritual-ritual keagamaan. Dengan kehidupan mereka yang sering kali di padang sulit menemukan air, mereka jadi jarang membersihkan diri mereka, tidak mencuci tangan dan sebagainya. Jadi gembala ini di mata para imam, di mata para petinggi, pemimpin-pemimpin Yahudi dianggap sebagai yang sejajar dengan orang-orang kafir dan sampah masyarakat. Disinilah letak ironi berita Natal tersebut diceritakan. Allah yang mau menjadi manusia dalam sosok diri Yesus Kristus, lahir sebagai manusia biasa, lahir di tengah keluarga biasa, lahir dengan cara yang sederhana, di tempat yang sangat sederhana, diberitakan kepada orang-orang yang dipandang hina, tersisih, orang-orang yang sangat sederhana, bukan di bait Allah, bukan di tempat terhormat, tetapi tempat yang sangat sederhana. Di sanalah berita Natal dikumandangkan di tengah-tengah para orang yang sederhana. Jangan takut, sebab telah lahir juru selamat. Peristiwa kelahiran Yesus yang sederhana itu di sini justru menyaksikan kemuliaan Allah, di mana Allah sungguh-sungguh hadir bagi manusia di tengah pergumulan-pergumulan kehidupannya di dunia.
Firman Tuhan di malam Natal ini mengajak kita semua untuk belajar hidup sederhana, agar kita dapat lebih memperhatikan, sama seperti Allah memperhatikan manusia di tengah pergumulan-pergumulan. Kesederhanaan menjadi inti dari pesan Natal malam ini. Kesederhanaan menjadi tempat bagi kita untuk mendapatkan perhatian. Kesederhanaan yang mulai ditinggalkan menjadi panggilan untuk kembali dihidupkan. Hidup dalam kesederhanaan. Hidup dalam kesederhanaan untuk lebih dapat memperhatikan mereka yang selama ini sesungguhnya membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan pertolongan, sama seperti Allah yang hadir dalam rupa yang sangat sederhana untuk menjawab pergumulan-pergumulan manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di masa COVID-19 ini, bagi siapapun di antara kita yang saat ini terbiasa melakukan perayaan Natal di gedung gereja, rasanya aneh jika saat ini kita merayakan malam Natal di rumah. Namun di tengah-tengah masa pandemi ini, baiklah kita belajar merayakan Natal dengan cara yang berbeda, sebagai wujud kesederhanaan kita, wujud kepedulian kita, lebih penting lagi kepada sesama kita. Perhatian kita, kepedulian kita di tengah masa pandemi, di mana kita merayakan Natal di rumah seperti malam ini. Tentunya hal ini memberikan sumbangsi besar bagi mereka yang sedang berjuang untuk menghambat, untuk memulihkan, untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Dengan cara yang sangat sederhana, tinggal di rumah, menghindari kerumunan, tidak mengadakan perayaan Natal di gedung gereja. Hal yang sangat sederhana, namun memberikan dampak yang besar. Selain itu, andaikan semua kemewahan-kemewahan yang biasanya kita lakukan dalam sebuah perayaan di gedung gereja, kita alihkan kepada mereka yang membutuhkan. Kita mengingat ada banyak keluarga yang saat ini dalam masa menanti kelahiran Yesus, merayakan Natal saat ini sungguh berbeda. Ada di antara mereka yang untuk makan pun sulit, apalagi untuk mendapatkan baju baru, apalagi untuk membeli kue-kue Natal. Bukankah dana yang harusnya untuk kemeriahan, untuk makanan-makanan dan minuman yang tersaji dalam pesta perayaan malam Natal atau pesta perayaan Natal bisa kita alihkan kepada mereka, sehingga mungkin sedikit yang bisa kita berikan, tetapi hal itu memberi arti bagi mereka. Mereka pun bisa merayakan Natal dengan cara yang sederhana. Kita mengingat mereka yang saat ini kekurangan. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini tidak memiliki pakaian bagus, apalagi untuk beli pakaian bagus, untuk mengikuti, membiayai anak-anak mereka sekolah pun sulit, untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang seringkali sekarang ini dilakukan dengan online, membeli kuota, itu sulit. Jangankan membeli kuota, untuk membeli makanan sehari-hari pun sulit. Bukankah dana itu bisa kita alihkan, membantu mereka untuk menunjang pendidikan? Dana yang biasa kita pakaikan untuk pesta, bukankah juga bisa kita pakai untuk mereka, keluarga-keluarga yang saat ini sedang bingung memikirkan dari mana kami harus membayar semester baru, pendaftaran baru bagi anak-anak kami untuk semester berikut di tahun ajaran yang baru nanti. Mungkin ada banyak keluarga-keluarga yang saat ini mencari kesana sini pinjaman agar mereka dapat membayar uang sekolah anak-anak mereka di semester mendatang. Bukankah dana kita yang biasa dipakai untuk pesta bisa juga kita pakai untuk membantu mereka? Ada banyak hal yang kita pakai, yang bisa kita pakai untuk kita bisa dapat merayakan Natal bersama. Merayakan Natal tak harus mewah. Yesus lahir di tempat yang sederhana. Yesus lahir dengan cara-cara sederhana. Maka saat ini marilah kita menghayati dan mewujudkan
bahwa Natal adalah usaha kita untuk meniru apa yang telah dilakukan Kristus kepada orang-orang sederhana. Natal bagi kita menghayati untuk mewujudkan bagaimana dengan cara hidup sederhana. Hal-hal yang tidak dibutuhkan, yang tidak diperlukan, bisa kita alihkan untuk memberi perhatian kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Natal adalah momen di mana mewujudkan kepedulian Kristus terhadap pergumulan orang lain yang membutuhkan kehadiran kita. Dengan cara yang sederhana sekalipun, ketika itu digerakkan oleh cinta kasih Kristus, maka biarlah hal-hal sederhana yang kita lakukan, pekerjaan, perbuatan, pemberian yang sederhana yang kita bawa, kita berikan kepada mereka yang saat ini sedang membutuhkan. Di sana juga akan hadir gegap gempita para malaikat sorga, menyaksikan mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka dapat bersuka cita bersama-sama kita. Kiranya Natal di tahun ini membuat kita semakin berhikmat, membawa kita untuk terus belajar menjadi serupa dengan Kristus, menjadi orang-orang yang bisa hidup dengan sederhana, agar dengan kesederhanaan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memampukan kita. Selamat Natal, selamat menyambut Natal, dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan berdiri kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami datang kepadamu di dalam rasa syukur. Di malam ini kami merayakan, menyiapkan diri kami untuk pesta kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari-hari kami yang kami jalani dalam penyertaan Tuhan, hingga kami boleh merayakan malam Natal di tahun ini. Dan seperti firman yang telah menyapa kami, patutlah kami bersuka cita, dan biarlah dalam sukacita kami pun terus diberikan kekuatan, semangat baru untuk dapat setiap hari, setiap saat mempersembahkan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang juga membawa setiap pergumulan kami, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam kondisi perawatan di rumah sakit, sehingga mereka tidak bisa berkumpul bersama-sama keluarga di malam Natal ini. Kami berdoa untuk mereka. Biarlah dalam kesendirian yang harus mereka jalani di tempat pemulihan di rumah sakit, kiranya tangan Tuhan terus berkarya, memulihkan kehidupan, dan Tuhan memberkati tim medis, dokter, obat-obatan yang dipakai. Biarlah semua itu juga dapat menjadi cara Tuhan yang memberkati, mengurapi, memulihkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih dalam proses pemulihan, sehingga saat ini masih dalam kondisi fisik yang agak lemah. Kiranya Tuhan akan terus menopang, memberkati dan menguatkan mereka senantiasa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anggota keluarga kami yang bergumul di tengah-tengah masa pandemi ini. Natal ini menjadi berbeda. Natal yang sebelumnya mungkin karena kami mendapatkan dan kami bekerja sehingga kami dapat menyiapkan Natal dengan baik. Dan di malam Natal ini mungkin ada anggota-anggota keluarga kami, tubuh Kristus di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan, yang dalam kondisi keterbatasan mereka, sehingga mereka tidak bisa merayakan Natal seperti waktu-waktu sebelumnya. Biarlah kiranya kekuatan penghiburan Tuhan juga nyata dalam kehidupan mereka, dan kami percaya dalam setiap hal Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Biarlah mereka juga beroleh sukacita bersama-sama dengan kami dalam merayakan malam Natal ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa kami dalam menjaga keamanan situasi bangsa kami, khususnya di tengah-tengah ancaman-ancaman adanya kelompok-kelompok yang menimbulkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami, tidak hanya di pusat tapi juga di kota metro ini. Biarlah mereka dapat mengemban tugas dan tanggung jawab, mengayomi kami, juga dapat menjaga keamanan, kestabilan, dan juga kenyamanan di tengah-tengah suasana Natal ini Tuhan. Dan biarlah kiranya dalam segala pelayanan mereka ada tangan Tuhan yang menopang mereka. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami majelis jemaat,
Biarlah kiranya dalam keterbatasan kami karena masa pandemi ini juga kami tidak bisa secara optimal merayakan Natal seperti waktu-waktu sebelumnya. Namun biarlah meskipun lewat online kami dapat merasakan perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Bahkan dalam online pun kami tidak kehilangan makna untuk merayakan kelahiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Karena itu kami membawa dan meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan yang telah memberi kita hadiah terbesar, yaitu hidup yang kekal. Pemazmur di dalam Mazmur 30 ayat 4-5 berseru, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahan yang diberikan dapat dikumpulkan di dalam amplop atau dapat melalui mentransfer, bisa juga dilakukan melalui e-banking ke rekening GKI Metro, BCA rekening 1191881888, dan bisa juga melalui aplikasi QRIS yang ditransfer melalui OVO, GoPay, dan lain-lain dengan barcode yang terdapat dalam warta jemaat. Mari kita berdiri, kita membawa persembahan kita dalam doa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Kami pun bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Ya Bapa, kami pun telah memberikan persembahan syukur sebagai wujud rasa syukur atas anugerah-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara berada di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara di awal ibadah telah bersama-sama menyalakan lilin Kristus. Karena itu kini marilah kita masuki liturgi cahaya lilin. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita, di rumah kita masing-masing. Api lilin dapat diambil dari lilin Kristus yang di awal ibadah sudah kita nyalakan. Lalu lilin tadi dapat kita bagikan kepada setiap anggota keluarga di rumah.
Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mengangkat doa untuk doa malam Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Allah yang telah hadir menjadi manusia dan tinggal di antara kami, tolonglah kami agar lewat malam Natal ini kami mengingat kelahiran Yesus, agar kami dapat berbagi dalam nyanyian bersama para malaikat dengan sukacita seperti para gembala dan seperti orang-orang Majus yang mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah dalam hidup kami dapat juga mempersembahkan dalam dan dari hidup kami yang terbaik untuk Tuhan, agar kami dapat berbagi dengan sesama kami, bahkan di tengah-tengah keterbatasan kami. Tutuplah pintu kebencian dan bukakan pintu cinta di seluruh dunia. Di tengah-tengah maraknya kebencian, kekerasan yang dipertontonkan dan disebarluaskan. Ajarkan kami agar kami dapat selalu berbuat baik untuk memuliakan Tuhan, menghargai Allah yang hadir dalam rupa seorang bayi yang lahir bagi dunia. Biarkan kebaikan datang dengan keinginan baik dalam setiap ucapan dan perbuatan kami. Bebaskan kami dari kejahatan, dan biarlah dalam berkat-berkat-Mu menolong kami agar kami dapat memperjumpakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami untuk sesama kami. Ajarkan kami untuk selalu dapat bergembira dan dapat selalu memiliki hati yang tulus dan jernih. Semoga malam Natal ini membuat kami bahagia menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak Tuhan, beroleh rahmat Tuhan, dan malam Natal membawa pikiran-pikiran kami dalam rasa syukur, dan kami mampu memaafkan dan mengampuni. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir bagi dunia, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Saudara-saudara, kita masih berada di dunia yang gelap dan dingin. Dunia yang masih diselimuti oleh virus pandemi COVID-19 ini, yang memporak-porandakan hidup manusia, yang memunculkan krisis, penderitaan, kerusuhan, kekerasan, bahkan terjadi di berbagai penjuru bumi. Namun demikian, percayalah bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Biarlah kasih-Nya mencairkan hati kita yang beku karena dirundung ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah kita menjalani dunia yang dingin dan gelap ini dengan tetap berpengharapan dalam hati yang bersyukur. Kita angkat pujian Dunia Kedinginan.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran yang datang dengan kesembuhan pada sayap-Nya, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas kamu dan dapat tetap bersamamu kini dan selama-lamanya. Amin. Kami dari Komisi Lansia DKI Metro mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami dari Komisi Musik mengucapkan Selamat Hari Natal. Semoga terang Natal akan menerangi hati kita dan menjadi terang bagi keluarga dan sesama. Dan selamat menyambut tahun baru 2021. Semoga kita senantiasa diberikan berkat dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus.